Ya, yang saya muliakan, yang mulia Bante Adikusalo Mahatera, yang saya hormati Nawuso Biku Titawiryo, Samanera Atasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian. Kembali pada malam hari ini bersama kita memiliki kesempatan untuk membahas Dhamma dalam rangka kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diadakan oleh para pengurus dan umat wihara di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara, yang secara total keseluruhan ada 10 wihara. Tentu hal ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian, yang meskipun secara virtual kita masih memiliki kesempatan untuk bersama belajar Dhamma, meningkatkan wawasan pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman Dhamma kita dalam rangka menyongsong datangnya Trisuci Waisak tahun Buddhis 2565 yang akan jatuh pada tanggal 26 Mei yang akan datang. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya mengutip sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya, yaitu Dewata Sutta pada Waga Dewata Wago Anguttara Nikaya kelompok 6 atau Cakak Nipata Pali. Nah, ini tadi saya mengutip apa yang ada pada Parabhawa Sutta. Kemunduran adalah kewajaran, kemajuan juga adalah kewajaran. Ia yang mencintai Dhamma akan mengalami kemajuan, sebaliknya ia yang membenci Dhamma akan mengalami kemunduran. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui sebagai umat Buddha, Sang Buddha adalah guru bagi para dewa dan manusia. Dalam keseharian, beliau banyak memberikan bimbingan Dhamma di alam manusia kepada para biku, bikuni, upasaka, upasika, ataupun kepada yang lainnya. Juga beliau memberikan bimbingan Dhamma kepada para dewata. Jadi kalau kita lihat di slide ini, di waktu petang hari sampai dengan pagi hari di hari berikutnya, selama kurun waktu 12 jam, waktu 12 jam itu dibagi menjadi 3 bagian. Ketika pukul 18 sampai dengan pukul 22, ya jadi petang sampai malam, Sang Buddha mengajar manusia. Ya, jadi di sini selama 4 jam, Sang Buddha memberikan bimbingan Dhamma pada para biku, bikuni, upasaka, upasika yang datang ke wihara. Ya, jadi kalau seandainya ada kegiatan SPD seperti ini, ya Bapak Ibu ada yang ceramah sampai 4 jam, sanggup enggak mendengarkan? Sanggup enggak menyimaknya? Ya, jadi kalau di zaman Sang Buddha dulu, beliau memberikan ceramah Dhammadesana kepada pasaka upasika, para biku bikuni itu selama kurun waktu 4 jam durasinya. Nah, kemudian di pukul 22 sampai dengan pukul 2 subuh, Sang Buddha mengajar para dewata. Ya, ada kalanya memang beliau memberikan bimbingan Dhamma kepada para dewa yang datang menghadap kepada beliau. Ya, tidak jarang juga dewa itu datang untuk memberitahu kepada Sang Buddha tentang suatu hal. Ya, satu contoh kasus di mana Sang Buddha mengajar para dewa itu bisa kita baca di Manggala Sutta yang tadi telah dibacakan bersama. Ya, kan di situ ketika hari menjelang pagi datang sesosok dewa kepada Sang Buddha. Ingat, sesosok dewa ya, bukan seorang dewa. Nanti menjadi rancu bahasanya. Ya, makanya disebut sesosok dewa, bukan seorang dewa. Ya. Nah, ini waktu di mana Sang Buddha mengajar para dewata di kala
pukul 22 sampai pukul 2 subuh. Nah, untuk waktu jaga yang ketiga itu pukul 2 sampai pukul 6 pagi. Beliau beristirahat, mengistirahatkan tubuh fisiknya, karena biar bagaimanapun fisik ini butuh istirahat, butuh ngasok. Ya, sekitar 1 atau 2 jam, ya berbaring bermeditasi, ya meditasi berbaring, lalu beliau melakukan meditasi Mahakaruna Bhawana, meditasi memindai semesta, meditasi melihat siapa yang pada hari itu punya potensi kebajikan yang mencukupi, bila mana diberi bimbingan Dhamma bisa merealisasi kesucian. Lalu setelah itu beliau melakukan aktivitas pribadi, setelah itu dilanjutkan dengan bersiap untuk pindah patah. Biasanya pindah patahnya itu mengarah kepada orang yang di waktu sesi sebelumnya itu sudah dilihat punya potensi untuk mencapai kesucian bila mana mendapatkan bimbingan Dhamma. Nah, jadi inilah 3 waktu jaga Sang Buddha. Patamayama, Dutiyayama, dan Tatiyayama. Ya, jadi yang pukul 18 sampai 22 itu disebutnya Patamayama, waktu jaga pertama. Pukul 22 sampai pukul 2 subuh itu Dutiyayama. Lalu pukul 2 sampai pukul 6 itu disebut Tatiyayama. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Dewata Sutta atau apa yang kita bahas pada malam hari ini itu disampaikan oleh Sang Buddha saat beliau berada di Cetawana. Ya, kita mengetahui Wihara Cetawana itu ada di kota Sawati. Kota Sawati itu adalah ibu kota kerajaan Kosala. Kata Sawati itu berasal dari 2 suku kata, yaitu kata Saba dan kata Ati. Ya, makanya diperoleh Sawati. Saba artinya adalah semua. Ati artinya adalah barang. Jadi semua barang ada di Sawati. Jadi pada masa itu, bila mana ada orang membutuhkan suatu barang, dia sudah mencari ke kota-kota lain, mencari ke kota Rajagaha, mencari ke kota Kosambi, mencari ke Kapilawatu. Nah, itu tidak didapatkan barang yang dicari. Nah, begitu dia mencarinya di Sawati, maka dia mendapatkan barang tersebut. Makanya dari situlah kota itu disebut Sawati atau Sabaati. Semua barang ada di kota Sawati. Ya, jadi dalam istilah sekarang, Sawati itu adalah kota serba ada. Nah, di kota Sawati ini ada Wihara Cetawana. Wihara yang dibangun dan dipersembahkan oleh hartawan Anathapindika. Ya, pada gambar ini adalah Kuti Harum Sang Buddha yang ada di Wihara Cetawana. Kita mengetahui dari 45 wasa yang dijalani oleh Sang Buddha Gotama, 19 wasa itu dihabiskan di Cetawana. Kalau total ya 25 wasa di Sawati, 19 wasa di Cetawana, 6 wasa di Puba Arama. Ya, Cetawana dipersembahkan oleh Upasaka Anathapindika. Puba Arama juga ada di kota Sawati. Itu dipersembahkan oleh Upasika Wisaka. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disebutkan, saat Sang Buddha berdiam di Cetawana ini, ketika hari menjelang pagi, datang sesosok dewata kepada Sang Buddha. Dewata itu memberi salam, memberi hormat, memutari beliau. Jadi dewa itu datang, memberi salam, memberi hormat kepada Sang Buddha, beranjali lalu berpradaksina. Setelah itu berdiri di satu sisi. Nah, sambil berdiri di satu sisi, dewata itu mengatakan kepada Sang Buddha, Bagawa, ini adalah hal-hal yang mengarah pada kualitas
ketidakmunduran seorang siswa Bagawa. Nah, disebutkan tuh kualitas-kualitasnya secara keseluruhan, ada 6 kualitas yang nanti akan kita bahas. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, sutta ini kita ambil dari Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya itu artinya adalah kumpulan khotbah Sang Buddha yang berisi poin-poin dhamma. Ya, jadi secara keseluruhan Anguttara Nikaya itu ada 11 kelompok. Setiap kelompok memuat khotbah Sang Buddha yang isinya poin dhamma, yang isinya butir dhamma sesuai dengan kelompoknya. Ya, yang isinya poin dhamma atau butir dhamma sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau Anguttara Nikaya kelompok 1, di dalam setiap sutta, di dalam setiap khotbah yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 1 ini, ya, itu ada 1 butir dhamma. Anguttara Nikaya kelompok 2, setiap khotbah, setiap sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 2 itu memuat 2 poin dhamma. Nah, kita mengambil Anguttara Nikaya kelompok 6, makanya ada 6 poin dhamma. Ya, semuanya ada 11 kelompok. Jadi nanti Anguttara Nikaya kelompok 11, setiap khotbahnya, setiap sutta yang ada pada Anguttara Nikaya kelompok 11 itu memuat 11 poin dhamma. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada sutta ini. Jadi Dewata itu menyampaikan kepada Sang Buddha, Bante ini kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran bagi seorang murid Sang Buddha. Sang Buddha merespon apa yang disampaikan oleh Dewata tersebut dengan berdiam diri. Berdiam tanda menyetujui apa yang disampaikan oleh Dewata tersebut. Setelah mengetahui bahwa Sang Buddha setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dewata ini pun kemudian pamit kepada Sang Buddha. Dia memberi salam, memberi hormat lagi, lalu berpradaksina, memutari Sang Buddha sebanyak 3 kali, lalu setelah itu undur diri dari Sang Buddha. Nah, ketika matahari sudah tiba, usai Pindapata, Sang Buddha berkumpul dengan para biku. Ya, jadi para biku mendatangi Sang Buddha, dan di hadapan para biku, Sang Buddha menyampaikan, para biku, tadi ketika hari menjelang pagi, datang sesosok Dewata kepadaku. Dia menyampaikan kepadaku, bahwa ini adalah hal-hal yang mengarah pada kualitas ketidakmunduran seorang siswa Sang Buddha. Ya, Sang Buddha menyampaikan, ini poin-poinnya ada 6. Nah, apa saja itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ya, hal yang mengarah pada kualitas ketidakmunduran adalah 1 garawata. Yaitu kita sebagai murid-murid Sang Buddha, sebagai siswa-siswa Sang Buddha, menaruh penghormatan kepada guru. Guru di sini dalam hal ini adalah Sang Buddha. Guru agung, junjungan para dewa dan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, penghormatan kita kepada Sang Buddha itu bukan penghormatan yang kosong. Kita menaruh penghormatan kepada Sang Buddha karena didasari oleh pemahaman, didasari oleh adanya pengertian. Ya, makanya dalam hal ini keyakinan itu kan ada 2 macam di dalam Dhamma. Ada keyakinan yang sifatnya tanpa penyelidikan, ada keyakinan yang sifatnya berdasarkan penyelidikan.
Nah, kita sebagai umat Buddha hendaknya memiliki keyakinan yang berdasarkan penyelidikan. Makanya di sini harus ada pemahaman, ada pengertian, ada pengetahuan, ya, ada pengalaman, ya. Terhadap apa? Mengerti, memahami bahwa kita menghormat kepada Sang Buddha itu didasari oleh adanya kualitas-kualitas istimewa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, ada 9 kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Nah, apakah Bapak Ibu sebagai umat Buddha memahami 9 kualitas itu? Ya, 9 kualitas itu bila mana kita renungkan setiap saat, 9 kualitas itu bila mana kita resapi setiap saat anusati, itu bisa menguatkan keyakinan kita. 9 kualitas itu bila mana kita renungkan setiap saat, kita resapi setiap saat, itu akan membuat keraguan, ketakutan yang muncul dalam diri kita mereda, menjadi hilang. 9 kualitas itu bila mana kita resapi, kita renungkan, akan membuat kesedihan yang muncul pada diri kita berganti dengan kegembiraan. Karena 9 kualitas itu adalah kualitas dari kesempurnaan kebajikan yang dimiliki oleh seorang arahat sama Sang Buddha. Apa 9 kualitas itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah arahang. Ya, jadi pemahaman kita menghormat Sang Buddha karena Sang Buddha adalah arahang. Ya, sosok figur orang yang maha suci. Ya, sosok figur orang yang maha suci. Kemudian yang kedua adalah Sama Sambuddho. Beliau adalah sosok figur orang yang maha suci yang tercerahkan dengan sempurna karena usahanya sendiri. Jadi Sang Buddha itu Bapak Ibu sekalian memperoleh, merealisasi, mencapai pencerahan, mencapai kesadaran agung itu tanpa dibantu oleh makhluk lain, tanpa dibantu oleh siapapun. Beliau mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Kemudian Wijacarana Sampano. Sang Buddha ini adalah orang yang sempurna perilaku dan pengetahuannya. Ya, perilaku dan pengetahuannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Sugato, yang berbahagia. Yang kelima, Sang Buddha itu adalah Lokawidu, pengetahu atau pengenal segenap alam. Jadi ini pemahaman yang perlu kita miliki. Kenapa kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha? Kenapa kita memberikan penghormatan kepada guru? Karena memang beliau memiliki kualitas. Ini yang kelima. Yang keenam, Anuttaro Purisa Dhammasarati, ya, pembimbing manusia. Ya, jadi di zaman Sang Buddha beliau banyak sekali membimbing manusia-manusia itu mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi kalau kita membaca suta-suta, ya, ada 500 orang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ada sekian orang mencapai tingkat kesucian Sakadagami, ada sekian orang mencapai tingkat kesucian Anagami, ada sekian orang mencapai tingkat kesucian Arahat. Jadi banyak sekali. Ya, kalau kita sekarang mau apa? Siapa saja? Ya, contoh kasus ketika peristiwa Magga, itu sudah jelas ada 1.250 orang biku Arahat. Ya, makanya di sini beliau disebutkan dalam kualitas yang keenam adalah Anuttaro Purisa Dhammasarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Kemudian yang ketujuh, Sata Dewa Manusanam, guru para dewa dan manusia. Ya, jadi seperti tadi sudah disebutkan,
Sang Buddha memiliki waktu mengajar manusia, Sang Buddha memiliki waktu untuk mengajar para dewata juga. Ya, seperti sutta ini yang kita bahas adalah sutta yang mana adalah informasi yang disampaikan oleh dewata kepada Sang Buddha. Untuk kemudian beliau sampaikan lagi kepada para biku, kepada umat Buddha. Ya, ini kualitas ketujuh, Sata Dewa Manusanang. Kemudian yang kedelapan adalah Buddho, yang sadar, yang terbangun dari penderitaan. Hingga beliau berjuang dan mencapai pencerahan sempurna. Lalu yang terakhir adalah Bhagawa, yang berberkah atau yang patut dimuliakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dasar penghormatan kita kepada Sang Guru. Jadi karena kita memahami kualitas-kualitas istimewa yang dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi bukan sekedar menghormat begitu saja ketika kita ditanya, kenapa kamu menghormat Sang Buddha? Oh, sudah menjadi kewajiban. Tapi pengertiannya tidak ada. Dulu dari leluhur saya juga sudah menghormati Sang Buddha. Jangan seperti itu. Maka dalam hal ini, kesempatan selama 1 bulan ini, ya, dalam masa SPD ini, gunakan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang Dhamma, tentang Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi tentu ya, ketika pemahaman kita sudah semakin dalam, semakin berkembang, semakin bertambah, hal ini akan membuat keyakinan kita pun menjadi semakin meningkat. Ya, makanya dalam hal ini ya Bapak Ibu yang hadir, ini kan kadang-kadang saya lihat ada yang banyak di wihara, ada yang sedikit di wihara. Nah, informasinya disampaikan kepada umat yang lain, ya umat Buddha yang belum hadir. Ya, tapi kadang-kadang memang umat itu seperti itu ya. Ketika mendengar khotbah Dhamma, ya meskipun yang lalu saya sudah menyampaikan jangan pilih-pilih pembicara, tapi tetap saja pada kenyataannya ya seperti itu. Ya. Ya. Jadi ini sebenarnya kan satu hal yang salah, satu hal yang keliru. Ya siapapun yang menyampaikan Dhamma, coba kalau dibalik gantian, Bapak Ibu bisa nggak? Ya kan? Jadi jangan menyepelekan makanya. Jadi cobalah disimak, cobalah diperhatikan. Kenapa? Karena bagaimana pengetahuan pemahaman Dhamma kita itu berkembang. Itu yang menjadi hal yang penting. Ya, sehingga apa? Kita bisa dari pengetahuan Dhamma yang didapatkan itu bisa kita gunakan untuk pedoman hidup kita sebagai umat Buddha. Ya, jadi ini kenapa kita menghormat Sang Buddha? Kenapa kita menghormat Sang Guru? Karena kita memiliki pemahaman terhadap kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha. Ya, jadi ini kualitas pertama, hal yang mengarah pada ketidakmunduran. Bila mana murid-murid Sang Buddha itu respect, menghormat Sang Buddha. Nah, ini disebutkan demikian. Bante Sariputta ketika mendengar bahwa Sang Buddha menyatakan seperti itu, ya beliau merespon ini. Ya, seorang siswa menghormati Sang Guru dan memuji penghormatan kepada Sang Guru. Ia juga mendorong para siswa lainnya yang tidak menghormati Sang Guru agar mengembangkan penghormatan kepada Sang Guru. Dan pada waktu yang tepat dengan tulus dan jujur, ia memuji para siswa itu yang menghormati Sang Guru. Ya, tadi saya sudah menyampaikan, umat diinformasikan, diberitahu untuk mengikuti kegiatan SPD ini. Umat diinformasikan, diberitahu untuk apa? Mengikuti kegiatan puja bakti. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan cuma rajinnya ketika mau wesak. Di luar wesak pun, ketika ada kegiatan puja bakti, latihan meditasi dan sebagainya, ya Bapak Ibu harus tetap aktif dan mendorong, ya, mengajak umat yang lain yang pasif atau yang masih jarang-jarang ke wihara untuk juga terlibat aktif. Ya, di sini bisa dibaca ya.
dan mendorong para siswa lain, maksudnya siswa lain itu sesama umat Buddha yang belum menghormati Sang Buddha agar mengembangkan penghormatan kepada Sang Buddha pada waktu yang tepat dengan tulus dan jujur, ya, memuji para siswa itu yang menghormati Sang Buddha. Ya, jadi di sini sebenarnya kewajiban kita untuk mengajak sesama umat Buddha menghormat Sang Buddha. Ya, jadi makanya terlebih-lebih itu adalah keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau sekarang suaminya hadir ke wihara menyimak SPD, istrinya belum, nah itu diarahkan. Ya, istrinya menyimak SPD, sering ke wihara, suaminya belum, nah itu diinformasikan. Demikian pula orang tuanya ya menyimak SPD, ke wihara, rajin, putra-putrinya belum, nah itu juga diajak, dituntun. Yaitu menjadi tugas kewajiban sebagai orang tua. Ya, jadi ini. Jadi ketika kita sudah menghormati sang guru, kemudian ada teman kita, sahabat kita, umat Buddha yang belum menghormati sang guru, kita arahkan agar dia pun mau menghormati sang guru. Tentunya kita berikan pengertian-pengertian. Ya, Bu. Jadi bukan cuma sekedar ayo menghormat kepada sang Buddha, ayo menghormat kepada sang Buddha. Ya, tapi tidak ada pengertiannya. Ya, harus didasari oleh adanya pengertian, adanya pemahaman. Sehingga apa? Itu bisa membuat kualitas batin kita menjadi meningkat. Jadi melakukan sesuatu yang tanpa mengerti, ya seperti orang yang bodoh. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan adanya pemahaman, pengertian, itu membuat kualitas keyakinan bisa meningkat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang mengarah pada ketidakmunduran. Nah, yang kedua adalah Dhamma Garawata. Ya, penghormatan kepada Dhamma. Ya, sebagaimana sudah pernah disampaikan juga bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha itu punya 3 aspek. Aspek pariyati, aspek patipati, dan aspek patiweda. Aspek pariyati adalah aspek di mana kita mempelajari Dhamma secara teori, seperti malam hari ini. Ya, seperti malam hari ini kita belajar Dhamma secara teori. Ya, Bapak Ibu mendengar khotbah-khotbah Dhamma, Bapak Ibu mungkin membaca buku-buku Dhamma, ya Bapak Ibu mungkin diskusi tentang Dhamma, itu dalam tahap pariyati. Kemudian pati-pati, ada prakteknya. Ya, ada himbauan. Menjelang SPD, umat Buddha melakukan puasa secara agama Buddha. Melatih diri di dalam 8 latihan sila. Ya, kalau offline kan biasa kita mulai SPD jam 7. Ya, karena ini di Kalimantan jam 7 WITA ya. Tapi biasanya jam 6 sudah datang untuk apa? MM katanya. Makan minum. Itu kalau offline, kalau tidak ada pandemi. Ya, ketika tidak ada pandemi. Nah, tapi sekarang kan karena kondisinya seperti ini kan mungkin tidak ada MM dulu ya. Ada nggak Romo MM-nya? Nggak ada Romo. Nggak ada ya. Nggak ada. MM-nya virtual juga kali nanti. Iya. Dikasih gambar makanan ya. Betul, Bante. Ya, jadi kesempatan ya kan untuk apa? Meningkatkan latihan silanya. Yang tadinya sehari-hari 5 menjadi 8. Sebenarnya di dalam suta-suta itu atas sila itu menjadi sila pokok juga bagi upasaka-upasika yang bisa dilatih di hari uposatha. Nah, kalau sekarang kan karena masa SPD, himbauan-himbauan yang disampaikan itu sebulan. Usahakan ini dijalani dengan baik. Ya, kalau memang tidak kuat ya minimal ya ketika menjelang Wesak. Ya, Bapak Ibu bisa melatih 8 latihan sila. Ya, jadi tidak makan setelah lewat tengah hari, tidak menyanyi, main musik, nonton pertunjukan, menggunakan bunga-bungaan, wewangian, kosmetik, dan juga tidak tidur, duduk di tempat tinggi besar dan mewah, dan tidak melakukan hubungan seksual. Ya, jadi itu tambahan silanya. Jadi ini sila pokok juga.
Kenapa? Karena murid-murid Sang Buddha di zaman Sang Buddha pun ya seperti Anathapindika, seperti Wisaka juga kerap kali melatih 8 latihan sila. Mereka adalah upasaka-upasika. Ya sering disebutkan apa? Mereka yang melatih 8 sila itu meniru perilaku samana. Mereka yang melatih 8 sila itu meniru perilakunya orang-orang suci. Ya, jadi ini prakteknya ada. Kemudian praktek dana. Ya, jadi jangan lupa ya, praktek dana pun jangan ditinggalkan. Ya, kemudian praktek bawana. Jadi melatih meditasi. Ya, jadi jangan cuma meditasi itu detik-detik Wesak saja. Berharap mungkin di detik-detik Wesak ketika meditasi bisa tercerahkan seperti Petapa Gotama. Sebenarnya tidak ada kaitan antara detik-detik Wesak dengan pencapaian pencerahan. Saya sudah pernah menyampaikan ya. Jadi tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena Petapa Gotama itu mencapai pencerahan sempurna dalam 3 waktu jaga. Bukan dalam hitungan detik. Dalam kurun 3 waktu jaga. Ya, jadi bukan dalam hitungan detik. Ya, jadi jangan salah persepsi, jangan salah keliru. Memang detik-detik Wesak itu kan cuma ada di Indonesia, di negara Buddhis lain tidak ada detik-detik Wesak. Ya, jadi 3 waktu jaga itu saya sudah pernah menyampaikan dulu Bayabirawa Sutta itu di Sutta itu ada penjelasannya. Ya, jadi ini praktek dhammanya ada. Ini aspek kedua. Lalu yang ketiga itu baru kita memperoleh hasil pati weda dhamma. Ya, hasilnya ya terrealisasi kesucian bila mana memang parami kita besar, mencukupi hingga kita bisa mencapai kesucian. Tapi setidaknya ya batin kita sudah jauh lebih baik kalaupun kita belum memiliki potensi untuk mencapai kesucian. Tapi kita sudah terarah ke sana. Dengan apa? Belajar dan praktek dhamma yang kita jalani. Ya, jadi bisa lebih menerima kenyataan hidup sehari-hari yang kita alami. Bisa lebih menerima ya fenomena-fenomena hidup yang keseharian kita terima. Tidak banyak protesnya, lebih banyak menerimanya. Menerima bukan pasrah, tapi karena mengerti ya suka duka kehidupan punya sifat yang sama. Apa? Pasti berlalu. Tidak ada yang ajak, tidak ada yang tetap. Ya, jadi ini aspek dhamma. Ya, kembali lagi di sini Bapak Ibu sekalian, kita menghormati dhamma juga didasari oleh adanya pemahaman terhadap sifat kualitas istimewa dari dhamma. Kalau tadi kualitas istimewa dari sangga adalah 9, nah kualitas istimewa dari dhamma itu adalah 6. Ya, swakato bhagavata dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi tidak ada rahasia yang disimpan oleh Sang Buddha. Semuanya sudah diajarkan, semuanya sudah diberikan dengan terang dan jelas kepada kita. Ya, jadi tidak ada lagi ajaran yang dirahasiakan. Semuanya sudah benar-benar beliau sampaikan. Nah, kemudian kualitas kedua dari dhamma adalah sanditiko, amat jelas. Ya, yang ketiga akaliko, tidak bersela waktu. Ya, tidak ada jeda waktu. Nah, kemudian yang keempat ehipasiko, mengundang untuk dibuktikan. Ya, jadi yang diehipasikokan itu dhamma, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti Bapak Ibu berdana itu diehipasikokan hasilnya, kemajuannya. Ya, Bapak Ibu melatih sila itu diehipasikokan. Ya, kemudian Bapak Ibu melatih meditasi itu diehipasikokan. Ya, dulu saya pernah membaca status seorang umat. Ya, dia menulis mau nonton film ini, ehipasiko, katanya filmnya bagus. Itu penggunaan kalimat ehipasiko yang tidak tepat. Ya, jadi bukan, wah mau nonton sinetron misalkan, apa yang ramai sekarang, Ikatan Cinta, katanya menarik ceritanya. Ya itu bukan seperti itu, bukan ehipasiko untuk sesuatu yang istilahnya memunculkan keinginan, memunculkan nafsu. Tapi ehipasiko itu untuk dhamma. Ya, jadi jangan apa-apa pakai istilah ehipasiko. Oh mau ehipasiko, katanya kuku macan yang di sono itu enak.
Nah, itu kalimat yang tidak tepat untuk ehipasiko. Jadi penggunaan ehipasiko yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi ehipasiko itu pembuktian ya untuk dhamma. Jadi kita melatih dana, hasilnya apa? Ada buktinya, menambah pengalaman kita, menjadi makin yakin bahwa ketika kita memberi ternyata benar ada hasilnya. Ya. Kemudian melatih sila. Ya, seperti tadi himbauan-himbauan melatih 8 sila menjelang Wesak ini, ya coba dijalani, nanti pasti akan ada manfaatnya, ada hasilnya. Nah, itu ehipasiko. Meditasi dijalani. Nah, itu ehipasiko, nanti hasilnya apa? Ya. Kemudian opanayiko. Ya, patut diarahkan ke dalam batin. Jadi dhamma itu diresapi. Ya, diresapi. Biar apa? Biar batin ini menyerap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga apa? Ya, batin ini menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang. Ya, kan kita mengetahui ya seperti tadi sudah disebutkan ada fenomena-fenomena kehidupan yang setiap hari bisa menerpa diri kita. Ya kan? Ada fenomena kehidupan yang positif, ada fenomena kehidupan yang negatif. Yang positif seperti apa? Ya, bahagia. Ya kan? Memperoleh keuntungan, memperoleh pujian, memperoleh kedudukan. Ya, yang negatif apa? Ya, menderita. Ya kan? Mendapat celaan, memperoleh kerugian. Ya kan? Dan tidak punya kedudukan. Nah, ini fenomenanya ada. Nah, kalau dhamma itu sudah masuk, meresap, terarah di dalam batin kita, tentunya ketika kita mengalami kondisi-kondisi seperti itu, ya seperti tadi sudah disampaikan, yang baik kondisinya membuat kita tidak lupa diri, yang tidak baik kondisinya membuat kita tidak frustasi. Kenapa? Karena batin kita dituntun oleh dhamma. Diarahkan oleh dhamma. Karena memang kita membuat itu, melakukan itu, dhamma meresap ke dalam batin. Sehingga muncul pemahaman, oh, apapun yang muncul pasti berlalu. Ya, jadi pelan-pelan batin kita akan terarah untuk sesuai dengan dhamma. Karena memang kita mengarahkan dhamma untuk meresap ke dalam batin. Nah, yang keenam Bapak Ibu sekalian, ya, pacatang weditabo winyuhi, dapat dihayati di dalam batin. Nah, makanya kalau dhamma sudah meresap, benar-benar tertuntun, terarah di dalam batin, maka kita mampu menghayatinya dengan sepenuh hati. Ya, jadi inilah dasar kita menghormat kepada dhamma, yaitu dengan pemahaman akan kualitas-kualitas yang ada pada dhamma. Ya, dhamma di sini adalah merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dhamma yang menuntun pada akhir penderitaan. Ya, ini kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran yang kedua, yaitu penghormatan kepada dhamma. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah sangga garawata, penghormatan kepada sangga. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah biku-biku pertama, ya, yang jumlahnya 61 dengan Sang Buddha. 60 adalah Sawaka Buddha, murid-murid beliau, ya, Pancawagia ditambah Yasa plus 54 teman Yasa. Ya. Diutus oleh Sang Buddha setelah wasa pertama untuk pergi mengajarkan dhamma. Ya, demi kasih sayang kepada para dewa dan manusia. Demi manfaat bagi dunia. Ya, jadi biku-biku pertama ini semuanya sudah merealisasi kesucian. Ya, banyak biku-biku di zaman Sang Buddha itu mencapai tingkat kesucian. Ya, makanya secara istilah kita sering menyebutnya dengan sebutan Arya Sangga. Ya, jadi yang dimaksud dalam Sangganusati
sebagai ladang jasa untuk menanam jasa yang tiada taranya itu adalah Arya Sangga. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, seiring waktu, banyak upasaka-upasaka yang menjadi biku. Nah, tapi belum mencapai tingkat kesucian. Ya, sering disebut dengan istilah Samuti Sangga. Ya, sedang berjuang untuk mencapai tingkat kesucian. Menjaga, melestarikan dhamma ajaran Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengertian ini harus ada juga. Jadi, kita menghormat kepada Sangga itu juga didasari oleh adanya kualitas sempurna yang dimiliki oleh Sangga. Ya, kualitas baik yang ada pada Sangga. Ya, dalam hal ini adalah Sangga sebagai Arya Sangga. Ya, apa kualitasnya? Buddha ada 9, Dhamma ada 6, Sangga juga ada 9 kualitas. Apa? Supatipano, Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Ujupatipano, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Nyaya Patipano, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Samicipatipano, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Ahuneo, patut menerima pujaan. Ya. Pahuneo, patut menerima suguhan. Dalam hal ini adalah 4 kebutuhan pokok. Ya, termasuk juga persembahan dakineo, ya, persembahan dalam 4 kebutuhan pokok. Kemudian anjali karanio, patut menerima penghormatan. Nah, ini yang kadang-kadang umat itu keasikan ya. Ahuneo, pahuneo, dakineo, anjali karaneo juga. Ini harus diralat ya. Yang anjali karanio bukan karaneo. Ya, ya yang 3 memang neo ya, ahuneo, pahuneo, dakineo, ya. Tapi yang keempat itu anjali karanio. Ya, dalam beberapa kesempatan dulu sebelum ada pandemi, kalau ada pesakan, kalau ada asada, kalau ada katinaan, itu saya sering menyampaikan ini untuk apa? Meralat kekeliruan. Baik itu dilakukan oleh pemimpin puja bakti, tapi ya pada saat itu setelah diralat ya segituan ya masih ingat, tapi di minggu berikutnya kembali lagi, yaitu anjali karanio bukan neo, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini ya, jadi itu kualitas yang ke-8 ya. Lalu yang ke-9 adalah anutarang punya ketang lokasa. Ya, anutarang punya ketang lokasa, ladang untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Ya, ini sebenarnya ya, Sangga sebagai Arya ya yang ada dalam kualitas Sangganusati ini. Ya, Sangga sebagai Arya. Ya, Sangga sebagai mereka-mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian. Nah, ketika kita berbicara Sangga sebagai Arya itu tidak hanya merujuk para biku, bikuni, tapi upasaka-upasika pun yang sudah mencapai tingkat kesucian itu bisa masuk ke dalam Arya Sangga. Ya, Sangga sebagai Arya, sebagaimana yang ada di dalam kualitas-kualitas Sangganusati ini. Jadi seperti Anatapindika, Wisaka, meskipun mereka berumah tangga, tapi karena sudah mencapai tingkat kesucian Sotapana, itu masuk ke dalam kategori Arya Sangga. Ya, nah, Samuti Sangga itu komunitas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berdana untuk komunitas, tentunya manfaatnya lebih besar. Ya, kalau Bapak Ibu berdana kepada mereka-mereka yang sudah mencapai kesucian, itu tentu manfaatnya lebih besar lagi. Ya, jadi kita menghormat kepada Sangga itu didasari oleh adanya pengertian. Jadi dalam hal ini Sangga Garawata itu tidak mengarah kepada individu biku, tidak mengarah kepada pribadi biku. Ya, tapi dalam hal ini adalah kepada Arya Sangga.
Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu bertemu para biku yang memberikan penghormatan secara wajar. Yang memberi salam, anjali, memberi penghormatan secara wajar. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Ya kan kadang-kadang ya saya sendiri mengalami seperti yang sudah saya sampaikan di sesi yang lalu, ya kadang-kadang ya itu ya ada pola pikir umat yang keliru. Apa? Biku ini favorit saya, biku itu bukan favorit saya. Ya, kadang-kadang kalau lagi pindah patah gitu di Jakarta kan, kalau tidak ada pandemi itu ada pindah patah massal itu. Kadang-kadang ada umat tuh ketika kita lewat kasak kusuk tuh, oh itu biku saya, oh itu biku saya, itu biku kita, biku kita. Lah kan semuanya sama-sama biku-biku Sangga Theravada Indonesia. Kok masih dikelompok-kelompokkan lagi, kok disekat-sekat lagi? Ya tentu ini satu hal yang keliru. Ya, makanya dalam hal ini cobalah kita perbaiki bahwa penghormatan kepada sangga itu bukan kepada individu. Dan penghormatan kepada sangga di sini adalah sangga sebagai Arya. Arya sangga. Ya, ini kualitas ketiga yang mengarah pada ketidakmunduran. Oh, sudah habis waktunya. Baru 3 padahal. Sudah di stop dulu atau gimana? Romo. Ternyata saya juga nggak melihat jam, Bante. Iya, saya juga nggak naruh jam ini. Saya mencatat. Mungkin diteruskan aja, Bante. Ini ada 3 lagi kan yang harus diselesaikan. Silakan, Bante. Ya, belum ngantuk toh ya, meskipun sudah jam 9. Tadi sudah disebutkan Sang Buddha khotbah itu 4 jam. Saya baru 45 menit sudah di tank. Ya. Nah, kemudian yang keempat, nah ini, yang keempat adalah Sika Garawata. Kualitas keempat, kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran adalah Sika Garawata, penghormatan kepada latihan. Ya seperti tadi sudah dijelaskan berulang-ulang ya. Bapak Ibu sebagai upasaka-upasika melatih 5 latihan sila. Ya, jadi meskipun itu cuma 5 latihan sila, cobalah. Ya, jadi latihan itu tetap dijaga dengan baik, tetap dipegang dengan baik. Ya demikian pula seperti sekarang himbauan untuk melatih 8 sila itu juga dijaga dengan baik. Ya, dijaga dengan kesungguhan. Ya, dijaga dengan penghormatan latihan yang sedang dijalani. Memang dalam beberapa kasus kadang-kadang saya suka mendengar cerita-cerita umat itu atas sila tapi kelupaan. Ya, jadi begitu dia pergi, diajak keluar, temennya pada makan, jadi dia lupa bahwa dirinya sedang atas sila. Di tetangga kita kan ada istilahnya batal ya kan. Ya kan? Kenapa? Lupa makan. Dan dalam istilah Buddhis ya kalau memang hari ini kita lupa ada yang dilanggar ya coba diperbaiki di hari esok. Ya. Karena juga suka nanya juga tuh, Bante tadi saya kelupaan. Sebenarnya saya lagi atas sila. Tapi saya karena jalan sama temen, dia beli ini beli itu jajanan, saya juga jadi ikut beli, jadi makan. Gimana Bante, batal enggak? Ya kembali lagi perbaikannya di esok hari. Coba ditekati dengan kesungguhan. Ya makanya dalam hal ini, kalau di negara-negara Buddhis, ya Bapak Ibu sekalian, ketika umat melatih 8 sila itu, mereka tinggal di wihara. Untuk apa? Mengurangi gangguan gitulah. Ya kan mengurangi gangguan. Ya makanya kalau Bapak Ibu sedang melatih atas sila, bila mana itu di hari libur, tidak ada pekerjaan, tidak ada buka toko, ya alangkah baiknya itu dilatih di wihara. Ya bermalam di wihara. Ya jadi biar bisa fokus, dan bila mana di wihara itu ada bikunya, ya minta bimbingan kepada bikunya untuk meditasi, untuk mendengarkan khotbah dhamma, ya biar semangat latihannya menjadi kokoh, menjadi kuat. Ya, jadi mengurangi gangguan-gangguan dari luar. Ya. Nah, ini ya. Bapak Ibu sekalian,
Di dalam Sila Sutta yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, disebutkan bahwa ada pahala-pahala yang bisa diperoleh dari melatih latihan sila yang dijalani. Apa? Ada 5 di sini. Bisa memperoleh kekayaan. Jadi orang yang punya sila itu sebagai pahala pertama bisa memperoleh kekayaan. Yang kedua, bisa memperoleh reputasi, nama baik. Ya kan, kalau orang tidak ada istilahnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, maka namanya menjadi baik, menjadi harum, reputasinya menjadi bagus. Ya, kemudian punya rasa percaya diri, ya, jadi pede gitu kan. Pedenya kenapa? Karena memang menyadari diri, punya kualitas sila yang dijaga dengan baik. Yang keempat, ya, tidak bingung ketika mendekati kematian, tidak gelisah. Kenapa? Karena ingat bahwa selama hidupnya banyak latihan yang dijalani dengan penuh penghormatan. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika hidupnya berakhir, ketika kematian tiba, akan lahir kembali di alam bahagia, akan lahir kembali di alam surga. Ya, jadi ini kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran yang keempat. Saya cepat saja sebelum di bel lagi. Nah, yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah swacasata. Mudah dinasehati atau mudah dikoreksi. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini ada sesuatu yang keliru, kadang-kadang kita ini ada sesuatu yang salah. Mungkin pada saat kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan itu ada yang melihat. Nah, orang yang melihat kita ini memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan koreksi kepada diri kita. Sungguh beruntung bila mana kita bertemu orang seperti itu. Ya, koreksi masukan yang bermanfaat. Agar apa? Kita memperbaiki kesalahan, tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Oh, sungguh beruntung bila mana kita bertemu orang seperti itu. Tapi pada kenyataannya di zaman sekarang banyak orang ketika melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, ada orang yang mengetahui dikasih nasihat, bukannya senang gembira, tapi sebaliknya malah marah-marah. Ya, kan banyak yang seperti itu di zaman sekarang ini. Ya, tapi kalau kita mengacu kepada ajaran Sang Buddha, ya orang bijak itu selalu menunjukkan sesuatu yang memang tidak tepat, sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Untuk apa? Koreksi, perbaikan di masa depan agar tidak terulang kembali. Itu didasari oleh apa? Karena sayangnya kepada kita, karena pedulinya kepada kita. Ya, makanya kalau kita bertemu dengan orang seperti itu, ya sekali lagi, sungguh beruntung. Ya, kan di dalam Manggala Sutta juga disebutkan, swacasata, etam manggala mutamam. Mudah dinasehati, mudah dikoreksi itu berkah utama. Ya, kan ya setiap orang kan nggak ada yang sempurna. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Ketika ada satu kesalahan, ya ada orang yang memberi nasihat, koreksi, masukan, kita dengarkan, kita terima untuk jadi perbaikan. Agar kesalahan yang sama kita tidak ulangi lagi di waktu yang berikutnya. Di sini saya mengambil gambar ya ketika suku Sakya dengan suku Kolia rebutan air Sungai Rohini. Nah, Sang Buddha kan datang untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena suku Sakya kan dari pihak ayah Pangeran Siddhartha. Suku Kolia dari pihak ibu Dewi Mahamaya. Ya, jadi keduanya ya mampu diberi nasihat oleh Sang Buddha, menyimak, mendengarkan masukan-masukan dari Sang Buddha. Ya, kenapa? Karena memang kalau seandainya perselisihan tentang air Sungai Rohini itu diselesaikan dengan pedang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, sebaliknya, ya karena Sang Buddha datang untuk memberikan nasihat, mendamaikan, ya akhirnya mereka bisa bersama kembali. Ya, jadilah figur, sosok diri kita yang rendah hati, hingga apa? Mudah dinasihati atau mudah dikoreksi. Ya, jadi ini kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, adalah punya sahabat yang baik, punya teman yang baik, kalyana mitra.
Ya. Jadi kita akan mengalami kemajuan, keberhasilan, kita akan mengalami ketidakmunduran bila mana kita punya teman-teman yang baik. Ya, kan sering terjadi dalam beberapa kasus kejadian, dulu waktu saya sekolah juga sering, ya, waktu saya sekolah itu teman-teman suka dipanggil oleh guru BP, suka bolos. Kenapa? Ikut temen. Ya, itu kan kenapa? Karena temannya itu papamita. Temannya itu adalah teman yang justru tidak berkualitas, teman yang kurang baik. Ya. Nah, kalau kita punya teman yang baik kan tentu tidak mengarahkan kita untuk bolos sekolah. Ya. Teman yang baik pasti mendukung kita untuk selalu masuk sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Mita Sutta, ya, di sini di Anggutara Nikaya kelompok 6, ya, teman yang baik itu patut kita ikuti. Teman yang baik itu patut kita datangi, teman yang baik itu patut kita layani, dan teman yang baik itu patut kita teladani. Ya, seperti apa? Ketika ia, teman yang baik itu memenuhi tugas perilaku yang selayaknya. Ya, tugas perilaku yang selayaknya. Jadi dia punya tugas apa, pekerjaan apa, ya dia itu selesaikan dengan baik, ya kita patut jadikan teladan kita. Kemudian memenuhi tugas seorang yang masih berlatih. Lalu memenuhi perilaku bermoral. Yang keempat, memenuhi meninggalkan nafsu indera. Yang kelima, memenuhi meninggalkan nafsu pada bentuk. Memenuhi meninggalkan nafsu pada tanpa bentuk. Ya, jadi ya secara garis besar kalau kita merujuk sutta yang lain, ada teman yang patut diikuti, ada teman yang patut diperlakukan setara, ada teman yang patut ditinggalkan. Ya, dalam hal ini teman yang patut ditinggalkan itu ya dia sudah tidak lagi bisa kita tuntun, tidak lagi bisa kita bimbing. Malah cenderung dia mau menjatuhkan kita, mengarahkan kita pada kejahatan, pada sesuatu yang salah. Teman yang kita anggap setara itu ya teman yang bisa kita ajak bareng-bareng untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, teman yang patut diteladani itu adalah teman-teman yang menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang baik bermanfaat. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, menjadi hal yang penting, kualitas yang mengarah pada ketidakmunduran adalah bila mana kita punya kalyana mita, punya teman-teman yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 6 hal yang disampaikan berkenaan dengan hal yang mengarah pada ketidakmunduran yang bisa kita temukan pada Dewata Sutta, Dewata Wago, Kitab Suci Anggutara Nikaya, kelompok 6. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bawantus kita atas, semoga semua makhluk hidup berbahagia.